Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan membuat sebuah konten edukasi dari mata kuliah manajemen siaran yang akan kita bawakan itu tentang bincang-bincang antar teman. Di mana pada kali ini kita akan membawakan konten edukasi yang itu bernuansa Islam dan bernuansa pengetahuan tentunya. Mari kita perkenalkan dulu siapa-siapa teman-teman kita yang paling ujung, mulai dari ujung yaitu. Halo, saya Dinda Mia Putri, panggilannya Dinda. Hai, saya Aisyah Laila. Hai, saya Andra. Hai, saya Kevin. Dan itu merupakan teman-teman dari bincang-bincang kita kali ini. Pada kali ini kita akan lanjut pada konten kita berikut ini. Selamat menyaksikan. Kawan-kawan tahu nggak apa itu arti protein dan kegunaannya? Kalau menurut aku sih, Van, protein itu zat pembangun tubuh yang terbuat dari asam amino. Kalau menurut kamu gimana? Ya, kalau menurut aku sih 4 sehat 5 sempurna itu protein gak sih? Oh iya, betul tuh Aisyah. 4 sehat 5 sempurna. Itu salah satunya protein itu ada di telur, nggak salah tuh Pan. Telur. Soalnya telur itu kan banyak mengandung protein dan itu juga banyak digunakan untuk orang-orang yang emang memerlukan protein dalam kesehariannya dan itu dapat menghasilkan tenaga bagi kita dalam beraktivitas Pan. Betul nggak Pan? Nah, gini teman-teman, protein adalah salah satu zat gizi penting yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita setiap hari. Bisa dibilang protein itu seperti bahan dasar atau batu bata yang membangun tubuh kita. Tanpa protein, tubuh kita bisa tumbuh dengan baik dan tidak bisa menjalankan banyak fungsi penting. Protein berperan dalam membentuk berbagai bagian tubuh seperti otot, rambut, kulit, kuku, serta organ-organ dalam tubuh. Selain itu, protein juga membantu memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Jadi kalau kamu sedang luka, sakit, atau kelelahan, protein akan membantu tubuhmu pulih dan kembali kuat. Tidak hanya itu, protein juga penting untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Protein membantu tubuh memproduksi antibodi, yaitu pelindung tubuh dari penyakit. Kalau kita kekurangan protein, tubuh bisa jadi mudah lelah, kurang fokus, dan lebih rentan terkena penyakit. Makanan yang mengandung banyak protein cukup mudah ditemukan. Contoh seperti telur, daging, ayam, ikan, tahu, tempe, susu, keju, serta kacang-kacangan. Semua itu bisa kamu masukkan ke dalam menu makanan harianmu agar tubuh tetap sehat dan kuat. Protein juga bisa membantu kamu merasa kenyang lebih lama setelah makan. Jadi buat kamu yang sedang mencoba menjaga berat badan, protein bisa jadi teman yang baik karena bisa mengurangi rasa lapar berlebihan. Kesimpulannya, protein adalah zat gizi yang sangat penting. Ia tumbuh memperbaiki diri, melawan penyakit dan memberi energi. Karena itu pastikan kamu makan makanan yang mengandung cukup protein setiap harinya ya. Oh gitu ya Van, berarti protein ini banyak kali ya kegunaannya bagi tubuh dan itu jarang juga mahasiswa banyak yang ngantuk atau gimana, berarti itu emang protein itu emang sangat dibutuhkan ya Van dan teman-teman. Ya. Nah, aku ada juga nih fakta yang lebih menarik. Kalian tahu nggak sih ada sungai di bawah laut? Loh, emang ada dunia SpongeBob di bawah? SpongeBob, iya juga ya, sungai di bawah laut SpongeBob. Berarti emang nyata tuh. Tapi setengah sepengetahuan Andra teman-teman, nggak ada tuh ada sungai di bawah laut. Emang gimana gitu? Soalnya sungai itu ada air, tambah laut itu kan ada air maksudnya. Iya. Cuman sungainya ada juga air di bawah. Emang sama ngalir tuh. Emang berbeda tuh harusnya nanti gimana? Iya. Coba kasih infonya Dinda. Nah, itu kan kalian nggak tahu. Nah, fenomena ini nyata dan telah dibuktikan oleh para ilmuwan. Di kedalaman Laut Hitam, para peneliti menemukan underwater river atau sungai di bawah laut. Sungai ini terbentuk karena adanya perbedaan densitas atau massa jenis antara air laut biasa dan air yang lebih asin atau mengandung lebih banyak sedimen. Akibatnya, air laut yang berat ini mengalir di dasar laut seperti sungai dengan alur, tepian, bahkan cabang seperti sungai di daratan. Ini ditemukan oleh peneliti dari University of Leeds menggunakan teknologi sonar 3D. Nah, lokasinya ini di Cenote Angelita, Meksiko.
Dalam surat Al-Furqan ayat 53 Allah berfirman, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir atau berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak bisa ditembus. Ayat ini menggambarkan adanya perbedaan antara dua masa air, dan ilmuwan modern menyebutnya sebagai haloklin, lapisan pembatasan antara air laut dan air dari sumber lain seperti sungai bawah. Bahkan ketika teknologi belum ada, Al-Quran telah menyampaikan isyarat-isyarat ilmiah yang kini telah terbukti. Masya Allah, semakin kita gali ilmu, semakin kita yakin bahwa Al-Quran bukan hanya kitab petunjuk, tapi juga sumber ilmu pengetahuan. Yuk belajar terus dan gali keajaiban alam semesta ini, karena semua itu adalah ayat-ayat kebesaran Allah. Oh iya betul, makasih Dinda. Berarti air laut itu berbeda ya dari kadar garam ataupun kadar yang mengandung air itu bisa menghasil perbedaan antara dua arus ya Dinda. Dan kami makasih juga Dinda nih. Dinda juga mengingatkan kami bahwasanya dalam Quran telah menjelaskan bagaimana pengetahuan tentang keajaiban yang ada di dunia, sehingga kami terpancing ataupun termotivasi untuk belajar terus tentang ilmu pengetahuan yang sudah ada dijelaskan dalam Al-Quran. Ya kan Aisyah? Iya. Kasih Dinda infonya. Aisyah ada juga enggak ada fakta-fakta mengenai keajaiban dunia sama Kiki Dinda? Oh, tentunya ada dong guys. Aku ada cerita tentang fakta unik yang ada di Gunung Kalimutu. Itu ada danau yang warnanya 3 gitu, kayak, dan kawahnya itu memiliki 3 warna. Mulai 3 warna ya Dinda. Keren. Dengar dong apa informasinya dong Aisyah. Nah, Danau 3 Warna atau Danau Kalimutu terletak di puncak Gunung Kalimutu, Kabupaten Enda, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Danau ini terkenal karena memiliki 3 kawah yang warnanya berbeda-beda, biasa berubah-ubah secara alami. 3 warna berbeda di satu lokasi. Danau ini terdiri dari 3 kawah. Yang pertama yaitu Kawah Mbuku. Warna biasanya biru, dipercaya sebagai tempat arwah orang tua. Yang kedua, Tiunua Murikovai. Warna biasanya hijau, dipercaya sebagai tempat jiwa muda-mudi. Selanjutnya, Tiwa Atapolo. Warna biasanya merah kehitaman, dipercaya sebagai tempat arwah orang jahat. Fenomena geokimia, langkah perubahan warna disebabkan oleh oksidasi dan reaksi mineral seperti besi dan mangan yang berbeda-beda dalam tiap danau. Juga interaksi dengan gas vulkanik dari dalam bumi. Masyarakat lokal menganggap danau ini sebagai tempat sakral, tempat berkumpulnya arwah leluhur. Masih sering dilakukan ritual adat seperti persembahan, makan, dan doa-doa untuk arwah. Danau kawah dengan 3 warna berbeda-beda dalam satu kompleks. Gunung api ini sangat luas, sangat langka, dan Kalimutu adalah satu dari sedikit yang diketahui di dunia. Oh gitu ya Aisyah. Berarti ada 3 danau di dekat gunung itu dipengaruhi oleh gunungnya, Evan? Iya, baru tahu juga enggak info dari situ. Kebetulan Aisyah nyebut ada memberi edukasi ke kita bahwasanya ada danau yang warnanya 3 macam gitu. Apalagi di Indonesia keajaibannya Evan, keren sekali. Makasih infonya Aisyah. Teman-teman, selain ini kan teman-teman lebih banyak ke keajaiban sama kesehatan seperti Evan dari protein. Nah, kali ini kita masuk ke Gama. Gimana kan kawan? Gama? Wah, info apa tuh Ndra? Kok seru banget loh dengarnya. Wah, boleh juga Ndra. Tadi kan udah ngebahas tentang pengetahuan alam, pengetahuan yang ada di dunia. Sekarang mungkin Andra boleh masuk ke pengetahuan agama. Ya. Iya, betul tuh Van, Aisyah. Gini ceritanya. Ini enggak kajian ataupun ini mengulang kaji namanya teman-teman. Sebab ini tentang rukun Islam kita. Tahu kan teman? Islam. Oke. Gini teman-teman, kan gini kita menceritakan bagaimana asal usul lebihnya rukun Islam kan kawan. Rukun Islam itu kan yang kita ketahui itu ada 5 kan kawan, seperti baca kalimat syahadat, siap kepada Nabi, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, dan haji bagi orang yang mampu. Dan itu asal ceritanya ada itu teman-teman, di mana di dalam
Rukun Islam yang pertama itu kan mengenai syahadat. Di dalam Quran itu tidak ada menjelaskan harus kita bersyahadat di dalam sebelum masuk Islam. Namun kewajiban kita sebelum kita masuk Islam itu memang mengucapkan syahadat. Tapi di dalam Al-Quran itu lebih ke mengesahkan tauhid tentang Tuhan kawan-kawan, sama tentang kenabian dari Muhammad. Sebab itu diutamakan di dalam Quran Islam yang pertama itu syahadat. Sebab di kalimat syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang mengatakan bahwasanya kita sebagai hamba bersaksi bahwa Tuhan itu adalah satu dan tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad itu adalah utusan bagi Allah itu teman-teman. Itu ada teman-teman coba lewat di Al-A'raf ayat 158 yang menjelaskan tentang tauhid kawan-kawan, tentang Tuhan dan kenabian. Dan yang kedua itu tentang yang pertama lah, yang paling utama yang kita katakan, teman, ada beberapa kita yang malas mengerjakannya gitu teman-teman, itu sholat. Benar kan? Sholat. Soal dalam Islam kawan-kawan, dalam Islam juga menjelaskan bahwasannya sholat itu adalah perintah yang paling utama diperintahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan dihisab pertama di dalam akhirat kawan-kawan. Dan itu dalam An-Nisa ayat 103 yang mengatakan bahwasannya ataupun kandungan dari inti yang Anda ambil teman-teman itu bahwasanya kita untuk diperintahkan untuk sholat, dan itu menjadi pegangan dari kita. Sebab ini kawan-kawan ada cerita dari dosen-dosen kita ataupun guru-guru kita kawan-kawan, itu sebab anggaplah ini kan 5 dari rukun kita memegang ini syahadat dan ini sholat. Dan jika kita melepaskan cuman mengerjakan syahadat saja tapi tidak mengerjakan 4 rukun yang lain itu teman-teman, maka penanya akan jatuh. Namun kita mengejarkan solat dan syahadat, dan itu yang paling kita utamakan, maka pegangan kita atau pondasi hidup kita tidak akan rubuh, sebab kita ada pegangan kawan-kawan. Dan yang ketiga ini akan Anda jelaskan kawan-kawan. Teman itu kita mengulang kaji kan, kawan-kawan sudah tahu juga kan, cuman Anda lebih ke penjelasan untuk mengingat teman-teman. Dan ini yang ketiga kawan-kawan tentang puasa kawan-kawan. Puasa itu ada di surat Al-Baqarah 183 untuk menunaikan puasa kawan-kawan. Di mana puasa itu kan kita menawan hawa dan nafsu. Dan itu di mana kita untuk mengajarkan kita untuk merasakan bagaimana kekurangan dari teman-teman kita ataupun masyarakat yang mengalami permasalahan tentang ekonomi ataupun kemiskinan kawan-kawan. Jadi kita harus merasakan bagaimana rasanya untuk menjadi seperti itu, dan kita juga menahan hawa nafsu itu untuk diri kita sendiri. Sebab tubuh kita juga memerlukan itu teman-teman. Sebab tubuh kita itu juga bekerja dan mengkontraksi terus secara menerus sehingga tidak ada istirahatnya. Maka puasa itu adalah momen di mana tubuh kita istirahat kawan-kawan. Itu dapat infonya dari informasi yang Anda dapatkan kawan-kawan. Selanjutnya itu ada membayar zakat. Membayar zakat ini merupakan bagian untuk mensucikan harta kita kawan-kawan. Sebab zakat itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 60 yang memberikan untuk kita berzakat, dan itu juga ada takarannya, bisa zakatnya dengan beras untuk keperluan emang beras, dan itu bisa jadikan uang. Sebab di dalam masa sekarang itu uang merupakan juga bisa membantu seseorang dalam memperoleh kebutuhan yang lainnya. Sebab kita tidak hanya membutuhkan beras kan kawan, seperti ada kebutuhan uang lainnya gitu. Dan terakhir kawan-kawan itu pasti teman-teman ingat kan. Coba kawan-kawan yang terakhir apa, yang kelima rukun Islam? Naik haji bagi orang yang mampu. Weh, pintar kali. Betul kawan-kawan. Betul kan? Naik haji bagi juga nih. Naik haji bagi orang mampu. Itu bagi yang mampu maksudnya itu kan kawan, naik haji tersebut jika ternuaikan apa yang kita peroleh seperti harta, dari kesehatan kita dan kemampuan kita untuk bisa naik haji, dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Ali Imran ayat 97 yang mengatakan kawan-kawan bahwasanya kita naik haji ke Baitullah untuk menunaikan ataupun menyempurnakan keislaman kita, dan itu bagi yang mampu. Itu yang Anda ketahui tentang itu. Jadi kawan-kawan tahu enggak, sekarang udah tahu kan gimana mengulang kaji dari rukun Islam tadi kawan-kawan. Betul kan Aisyah? Benar banget. Benar Pak. Anda udah memberi edukasi serta pemahaman yang lebih buat kami. Lagi ini tentang agama ya, Andra. Iya juga. Bagus banget nih kami bisa merubah ke depannya kan. Misalnya kami sekarang kan kami ada yang nggak tahu tentang ini itu kan. Jadi dari edukasi Andra kami juga tahu gitu. Ya betul kan. Iya sama-sama. Soalnya ini kan ulang ngaji kan, kita sebagai umat Islam saling mengingatkan kawan-kawan. Nah, terima kasih teman-teman udah menyaksikan bincang-bincang edukasi kami.
Nah, mudah-mudahan bagi teman-teman yang mendengar atau menonton video kami kali ini, teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami, ataupun teman-teman yang belum tahu jadi tahu sekarang. Ya, dan sampai jumpa lagi teman-teman di episode bincang-bincang antar teman kami pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.